Halo, assalamualaikum. Pagi ini saya akan mereview cairan klasik saya tahun 95 dan sekalian juga menjualnya juga melalui YouTube ini. Cairan klasik saya ini 1,3 tahun 95 berwarna biru metalik. Ini yang cairan saya ini sudah ada buntutnya ya, yang tipe classy. Kalau yang sebelumnya ini kan masih tipe hatchback di bawah tahun 95 itu ada yang hatchback tipe Winner. Mesin Claude kasih saya ini 4 silinder SOHC menggunakan timing belt 16 katup dengan kapasitas mesin 1295 cc. Kalau awal-awal dia dikeluarin tuh masih mempunyai 75 HP dengan putaran mesin 6500 rpm. Torsinya kalau masih baru sih 102 Nm pada RPM ke 3900. Setelah ini saya akan videokan kekurangan dan kelebihannya. Tapi sebelum itu kita akan lihat ke dalamnya dulu. Kita lihat dari yang ke belakang. Untuk semua pintu sudah power window semua. Jok bagian belakang ini ada tambahan payung, belum sempat saya keluarkan. Kulitnya ini masih asli ya, belum saya tambah-tambahin, memang asli asli masih cukup baik. Berbahan dasar plastik jadinya mudah untuk dibersihkan kembali, pengen dibersihkan lebih gampang daripada yang model bludru. Sekarang kita pindah ke depan. Ya, penampakan kabin depan ini masih sama semua, penutupnya ini masih plastik semua. Langsung lanjut ke video yang kekurangannya dulu ya. Untuk pertama yang menjadi kekurangan mobil ini dari tampak luarnya itu catnya. Walaupun nggak parah-parah banget, tapi beberapa titik-titik itu ada kekurangan. Seperti ini bekas MMT, ini sisi sebelah kiri bekas kena air aki. Agak nggak tahu ini kok air aki bisa bikin blonyet kayak gitu. Ini yang sisi sebelah kiri lampu kota pecah, kemarin sempat nabrak apa ya, kayak bangku dari beton ini serempet karena gangnya sempit banget, muternya nggak, lagi ngantuk mungkin ya, terus keserempet. Terus yang ini ya luka-luka kecil ini yang pintu sebelah kiri ini saya nggak tahu ini kenapa tiba-tiba bisa bolong, ini ketembak polisi apa ya, saya juga nggak tahu, ini tiba-tiba bolong aja. Ya atas ini masih apa ya, belum ngecat kembali, tapi cuman nggak terlalu parah-parah banget. Ini yang sisi belakang agak retak untuk bagian belakangnya, sama yang spoiler di belakang itu agak retak juga. Tapi untuk sebagian besar sih masih baik, catnya masih bagus, berwarna biru metalik ini, nggak sampai parah-parah banget lah, masih layak banget. Kalau tadi untuk bagian luar ini masih ada karetnya. Kalau untuk bagian dalam menurut saya yang menjadi minusnya ini, kekurangan mobil ini, satu ini untuk pelindung panas yang sisi penumpang sama sisi supir tuh hilang. Kemarin di video saya yang ini ya penggantian plafon, saya lupa naruh tuh. Kalau saya lupa naruh kemana, tiba-tiba saya cari lagi udah nggak ada. Terus untuk power window ada beberapa sih, yang pintu kaca bagian kanan sama yang kiri depan itu perlu perbaikan lagi, yang belum sempat saya pegang. Terus ini tape-nya mati, masih kadang kesal, kadang mati terus. Jadinya sementara ini saya pakai colokan USB biasa untuk speaker, untuk musik-musikan biasa. Ya ini salah satu perbaikan di bagian pintunya juga. Terus kalau untuk bagian mesin, keluhan saya mungkin cuma satu ini aja sih.
Untuk air wiper sama wiper ini saya belum bisa sempat memperbaiki, bisa keluar, cuman untuk sambungannya ini tiba-tiba selangnya udah hilang, saya belum sempat perbaikin lagi. Kita lanjut ke video tentang kelebihan-kelebihan dari mobil ini, walaupun nggak banyak-banyak banget. Mungkin pertama ini dulu, korok radiator dan servis radiator baru saya lakukan bulan April tahun ini, itu sekitar tanggal 26 di Gopaknya Kedung Mundu. Terus untuk aki juga baru penggantian bulan April tahun ini juga, seperti masih jalan sekitar 7 bulan. Kalau aki basah sekitar umur 7 bulan, hitungannya masih cukup baik. Terus ini sebentar saya tutup dulu, kita lihat di bagian dalam. Kemarin akhir tahun lalu saya juga penggantian kaca film ini, sampingnya 80 840 samping 80 depan 40. Di reja kaca film banjir Kanal Barat saya habis sekitar 900.000. Kalau untuk atap ini sudah saya double layer kayak di video yang satu ini, berarti saya double sama foam, terus saya double sama glass wool. Jadi untuk peredam panas saat siang hari jalan-jalan pakai mobil akan terasa banget berbedanya, lebih terasa adem ketimbang kita kalau dari bawaan pabrik cuma dari glass wool. Dan juga untuk kondisi AC saya ini masih aman, masih lancar, masih dingin. Saya kalau pergi kemana-mana masih saya untuk full AC terus, jadinya untuk lebih di dalam tuh lebih membuat kita lebih nyaman kalau untuk berpergian. Sama catatan lagi, saya yang kelupaan, di belakang ini spoilernya sempat copot ya, belum sempat saya pasang lagi. Ini lokasi ban serep, kunci-kunci dongkrak ada di bagian belakang bawah, masih normal semuanya. Setelah ini kita jalan ke depan lagi untuk nunjukin biayanya berapa, biaya STNK, perpanjangan tahunan, sama kelanjutan servis-servis selanjutnya. Untuk STNK ceret saya masih berlaku sampai April 2021, jadinya untuk tahun ini tidak telat. Dan untuk biaya perpanjangan STNK Rp573.500. Dan ini kayak catatan perbaikan servis saya. Kebetulan mobil saya masih saya servis di tempat resmi, mungkin saya cocoknya di sini. Ini servis tahun lalu sekitar bulan Agustus, habisnya sama sih sekitar 1119. Terus setelah bulan Agustus saya servis kembali tahun ini bulan Februari, itu full service, berarti penggantian oli, cek kaki-kaki semua sudah saya pasrahkan di Daihatsu. Kebetulan saya cocoknya di bengkel Daihatsu Semarang, soalnya saya sebelumnya pernah di bengkel, untuk bengkel-bengkel biasa ya, soalnya saya nggak paham mesin juga, jadinya saya masuk ke bengkel biasa itu tahun 2018. Saya belum cocok, soalnya masih sering wirawiri di bengkel biasa. Terus saya setelah bawa ke bengkel Daihatsu ini bisa lebih bertahan lebih lama, jadinya saya pakai dulu tanpa khawatir tuh di jalan raya. Kalau bengkel Pak Udi tadi yang sebelumnya itu bengkel kalau untuk perbaikan kecil-kecil, ini servis AC. Mungkin catatan dari saya itu dulu aja. Siapa tahu ada yang mau berminat bisa hubungi nomor WhatsApp, nanti saya tinggalkan di kolom deskripsi. Jadinya kalau untuk ada yang mau pesen atau tanya-tanya dulu, mau dikirim ke luar kota juga boleh, bisa kontak ke saya aja, nanti kita bisa
kontek-kontekan dulu baru dealnya gimana. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.